Berapa pun saya? Saya. Hah? Puasa Muslim lain? Muslim. Sahur. Sana kita sahur. Hah? Sahur. Oh, sana kita sahur. Mana softtek atau bukan softtek? Oh, apa yang maklumat Ramadan? Sahur ya, oi. Siap penghargaan, siap. Apa yang betul di mana? Ayolah. Siap. Udah malam kita. Itu tuh belah itu tuh. Tuh belah itu tuh. Aksi sweeping yang dilakukan oleh kelompok konservatif di Garut yang menyasar warung yang buka siang hari dan warga yang tidak berpuasa sungguh memalukan. Ternyata masih ada banyak orang yang kelakuannya terbelakang dan anarkis. Peristiwa ini bukan hanya mencoreng nilai-nilai kebangsaan, tetapi juga menyinggung hak asasi manusia yang seharusnya dilindungi oleh negara. Indonesia adalah negara dengan dasar Pancasila yang menjunjung tinggi keberagaman dan kebebasan. Indonesia bukan negara agama yang memberi ruang bagi kelompok-kelompok tertentu untuk memaksakan pandangan agama mereka kepada orang lain. Dalam peristiwa tersebut, massa melakukan sweeping memperlihatkan sikap yang arogan, bahkan menyerang dan merusak warung dan mempermalukan warga yang tidak berpuasa dengan cara yang tidak pantas. Mereka bertanya kepada pembeli di warung dengan nada menghakimi. Punya siapa ini? Ini kopi punya siapa? Muslim bukan. Kenapa enggak berpuasa? Pertanyaan-pertanyaan ini seakan-akan mereka merasa berhak menentukan siapa yang boleh makan dan minum di siang hari selama bulan puasa. Padahal Indonesia bukan negara yang mewajibkan setiap warganya untuk menjalankan agama dengan cara yang sama. Kebebasan beragama adalah hak konstitusional setiap individu. Pemerintah dan pihak kepolisian sudah seharusnya bertindak tegas terhadap tindakan sweeping ini. Polisi harus mengusut tuntas kasus ini dan memberikan sanksi kepada para pelaku yang telah merusak ketertiban umum dan menghina orang lain hanya karena perbedaan dalam menjalankan ibadah. Polisi juga perlu memeriksa apakah ada unsur pidana dalam aksi tersebut. Tindakan brutal itu jelas tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga mengancam kedamaian dan ketentraman masyarakat. Aparat penegak hukum harus bersikap tegas, terutama dalam menghadapi ormas keagamaan yang merasa memiliki otoritas untuk mengatur kehidupan orang lain. Aparat hukum tidak boleh takut atau terintimidasi oleh tekanan kelompok manapun, apalagi ormas yang memanfaatkan nama agama untuk melancarkan tindakan kekerasan atau intimidasi. Hukum harus berdiri tegak di atas semua golongan dan tidak boleh ada pengecualian bagi kelompok manapun yang merasa dapat bertindak seenaknya. Negara harus memastikan bahwa hukum adalah panglima yang berlaku untuk semua tanpa pandang bulu, tanpa ada toleransi terhadap tindakan anarkis yang mengatasnamakan agama. Perilaku sebagian umat Islam yang cenderung gila hormat dan merasa harus dihormati oleh orang lain yang tidak berpuasa itu sungguh menyedihkan. Seharusnya puasa adalah ibadah yang dilaksanakan dengan niat ikhlas untuk Tuhan, bukan untuk mendapatkan pengakuan atau penghormatan dari orang lain. Ketika seseorang berpuasa, tujuannya harus murni karena Allah, bukan agar orang lain memperlakukan mereka dengan cara tertentu atau bahkan memaksa orang lain untuk menghormati puasa mereka. Jika seorang muslim merasa harus dipuji atau dihormati karena ibadah puasa yang dilakukan, itu justru menunjukkan kadar keimanan yang dangkal. Gus Dur pernah mengatakan, kalau kita muslim terhormat,
kita akan berpuasa dengan menghormati orang yang tidak berpuasa. Keinginan untuk dihormati oleh orang lain karena puasa adalah bentuk dangkalnya pemahaman agama. Menganggap bahwa orang yang tidak berpuasa harus dipaksa atau dihormati dengan cara yang kasar menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak memahami esensi sesungguhnya dari puasa. Sejalan dengan itu, Gus Mus pernah berkata, "Puasa puasamu sendiri. Kok minta bantuan pengusaha warung? Minta bantuannya, maksa lagi." Ibadah adalah urusan pribadi antara seorang hamba dengan Tuhannya dan bukan untuk dipamerkan atau digunakan sebagai alat untuk menuntut penghormatan dari orang lain. Tindakan seperti itu justru bisa merusak hubungan sosial dan menciptakan suasana intoleransi yang merugikan masyarakat luas. Tindakan seperti itu hanya akan mencoreng wajah Islam. Cak Nun juga pernah mengatakan, kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan itu supaya bisa menghormati hak asasi orang lain, bukan malah minta dihormati. Peristiwa sweeping ini juga mengingatkan kita pada sejarah kelam aksi sweeping yang pernah dilakukan oleh Front Pembela Islam atau FPI. Sebuah ormas anarkis yang seringkali menggunakan cara-cara kekerasan untuk memaksakan keyakinan mereka. Dulu, saat FPI masih merajalela, aksi sweeping menjadi hal yang sering terjadi, khususnya selama bulan Ramadan. Mereka kerap menganggap diri mereka sebagai penjaga moralitas dan berhak menindak orang yang dianggap tidak menjalankan ibadah dengan benar. Ketika akhirnya FPI dibubarkan, Ramadan terasa lebih adem, tanpa aksi sweeping yang mengganggu ketentraman masyarakat. Suasana Ramadan kembali menjadi bulan yang penuh berkah, damai, tanpa adanya kekerasan dan intimidasi. Sayangnya, sepertinya kita kembali melihat kemunculan aksi sweeping serupa di Garut yang dilakukan oleh ormas-ormas yang masih memiliki kecenderungan untuk mengatasi masalah dengan cara kekerasan. Hal ini jelas menunjukkan bahwa pemerintah tidak boleh lengah. Pemerintah harus segera bertindak tegas untuk membubarkan ormas-ormas anarkis yang berusaha mengulang perbuatan serupa. Seperti halnya ketika FPI dibubarkan karena tindakan mereka yang meresahkan masyarakat, kini pemerintah harus turun tangan dengan tegas untuk membubarkan ormas-ormas yang berpotensi menimbulkan kerusuhan dan ketidaknyamanan di masyarakat. Penyelesaian masalah ini seharusnya tidak hanya mengandalkan klarifikasi, tetapi juga sanksi yang jelas terhadap aparat yang tidak bertindak sesuai dengan tugas dan fungsi mereka. Ketegasan aparat hukum untuk menindak setiap tindakan yang melanggar hukum adalah langkah krusial untuk menjaga keadilan dan keteraturan sosial. Sebagai negara yang plural, Indonesia harus bisa menunjukkan keteladanan dalam menghargai perbedaan. Islam sebagai agama mayoritas memang memberikan tuntunan untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan. Namun itu bukan alasan bagi kelompok tertentu untuk memaksakan keyakinan mereka kepada orang lain yang tidak menjalankannya. Hak setiap individu untuk memilih apakah mereka ingin berpuasa atau tidak adalah hak pribadi yang dilindungi oleh hukum. Aksi sweeping ini menunjukkan bahwa sebagian kelompok masih memandang bahwa mayoritas berhak memaksakan kehendaknya terhadap minoritas. Ini adalah bentuk intoleransi yang sangat berbahaya bagi keberagaman dan perdamaian di Indonesia. Tidak boleh ada satu kelompok pun yang berhak untuk mengatur kehidupan orang lain berdasarkan tafsiran agama mereka sendiri. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menyadari bahwa Indonesia bukan negara agama dan negara juga tidak boleh membiarkan aksi-aksi seperti ini berkembang. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah tegas untuk mengatasi penyebaran radikalisasi yang dapat merusak tatanan sosial dan juga merusak semangat kebinekaan yang selama ini menjadi fondasi negara ini.
Peristiwa ini juga mengingatkan kita akan pentingnya pendidikan toleransi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sejak dini. Sekolah, keluarga, dan masyarakat harus berperan aktif dalam mendidik generasi muda untuk menjadi pribadi yang tidak hanya religius, tetapi juga toleran dan menghargai perbedaan. Negara harus memfasilitasi terciptanya lingkungan yang mendukung kebebasan beragama dan kebebasan individu, termasuk dalam menjalankan ibadah. Indonesia yang kaya akan budaya dan agama harus bisa menunjukkan bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan sumber konflik. Negara seharusnya berperan aktif untuk memastikan bahwa setiap orang bisa hidup dengan aman tanpa takut dihukum atau dihakimi karena perbedaan keyakinan atau praktik ibadah mereka. Aksi sweeping seperti yang terjadi di Garut ini adalah bentuk nyata dari pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar tersebut. Oleh karena itu, kita semua harus melawan aksi barbar dan terbelakang itu bersama-sama.